Di video ini saya akan menjelaskan secara lengkap tentang analisis kadar abu dan mineral menggunakan metode titrasi ETA atau asam etilena diamina tetraasetat atau yang lebih dikenal sebagai titrasi kompleksometri. Metode ini sering digunakan dalam analisis pangan dan kimia untuk mengetahui kandungan mineral seperti kalsium dan magnesium. Pembahasan kali ini mencangkup konsep kadar abu, prinsip titrasi ETA, alat dan bahan, reaksi kimia, prosedur analisis, sampai kelebihan dan kekurangannya. Kadar abu sebagai sisa anorganik yang diperoleh setelah sampel dibakar pada suhu tinggi hingga seluruh komponen organiknya hilang. Abu ini terdiri dari mineral seperti kalsium, magnesium, natrium, dan kalium yang sebelumnya terikat dalam bahan pangan. Nilai kadar abu sering digunakan sebagai indikator kandungan mineral total dan kualitas bahan. Setelah proses pengabuan, abu perlu dilarutkan agar ion mineralnya dapat dianalisis lebih lanjut. Analisis ini tidak hanya melihat total abu, tetapi juga menentukan jenis dan jumlah mineral tertentu. Metode titrasi ETA menjadi salah satu teknik yang digunakan karena mampu mengukur ion logam secara spesifik dan kuantitatif. Titrasi kompleksometri sebagai metode yang didasarkan pada reaksi pembentukan kompleks stabil antara ion logam sebagai analit dengan ligan, biasanya ligan multidentat seperti ETA. Dalam proses ini, ETA akan berikatan dengan ion logam membentuk satu spesies kompleks yang stabil dengan perbandingan stoikiometri tertentu, umumnya 1:1. Pembentukan kompleks ini berlangsung cepat, kuantitatif, dan reversible, sehingga memungkinkan penentuan konsentrasi ion logam secara akurat. Perubahan konsentrasi ion logam bebas diamati menggunakan indikator metalokromik, yaitu senyawa organik yang dapat berubah warna saat berikatan atau saat ion logam dilepaskan. Titik akhir titrasi dicapai ketika seluruh ion logam telah membentuk kompleks dengan ETA, sehingga indikator kembali ke bentuk bebasnya. Stabilitas kompleks dinyatakan dengan konstanta pembentukan atau KF, di mana semakin besar nilainya, maka kompleks semakin stabil, dan perubahan pada titik ekuivalen semakin tajam. pH juga sangat mempengaruhi reaksi ini, karena tingkat ionisasi ETA bergantung pada pH larutan. Oleh sebab itu, digunakannya buffer untuk menjaga kondisi tetap optimal. Metode titrasi ETA ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah titrasi langsung. Dilakukan dengan menitrasi ion logam langsung menggunakan ETA. Contohnya, pada analisis kalsium dan magnesium dalam air. Titrasi kembali digunakan jika reaksi berlangsung lambat, sehingga ETA ditambahkan berlebih, lalu sisanya dititrasi kembali. Yang kedua adalah titrasi substitusi, dilakukan dengan mengganti ion logam dalam kompleks lain, kemudian ion yang dilepas dianalisis kembali. Yang ketiga adalah titrasi tidak langsung, dilakukan dengan mengubah analit menjadi bentuk ion logam terlebih dahulu sebelum dititrasi. Pemilihan jenis titrasi ini disesuaikan dengan kondisi sampel. Kurva titrasi kompleksometri menunjukkan hubungan antara konsentrasi ion logam bebas dengan volume ETA yang ditambahkan. Nilai yang digunakan adalah PM, yaitu logaritma negatif dari konsentrasi ion logam bebas. Selama titrasi, perubahan PM berlangsung bertahap dan meningkat tajam di sekitar titik ekuivalen. Titik ini terlihat sebagai titik infleksi pada kurva dan menunjukkan bahwa hampir seluruh ion logam telah bereaksi. Indikator memiliki peran penting dalam menentukan titik akhir titrasi. Indikator yang digunakan adalah indikator metalokromik, yaitu senyawa yang dapat membentuk kompleks berwarna dengan ion logam. Kompleks indikator logam harus memiliki warna berbeda dengan indikator bebas, agar perubahan warna dapat diamati dengan jelas. Selain itu, kestabilan kompleks indikator harus lebih rendah dibanding kompleks logam ETA, agar ETA dapat menggantikan indikator saat titrasi berlangsung. Sebagai contoh, pada penentuan kalsium menggunakan indikator eriokrom black tea atau EBT.
Larutan awal akan berwarna merah anggur karena terbentuk kompleks antara Ca2+ dan indikator. Saat eta ditambahkan, ion Ca2+ akan lebih kuat berikatan dengan eta, sehingga terlepas dari indikator. Setelah seluruh Ca2+ bereaksi, indikator kembali ke bentuk bebasnya dan larutan berubah menjadi biru. Perubahan warna ini menjadi tanda bahwa titik akhir titrasi telah tercapai. Inti dari titrasi eta terletak pada reaksi kompleksasi antara ion logam dan eta. Ketika larutan mengandung ion seperti Ca2+ atau Mg2+, indikator akan terlebih dahulu membentuk kompleks dengan ion tersebut dan menghasilkan warna tertentu, misalnya merah anggur pada indikator Eriochrome black tea. Saat eta ditambahkan, eta akan menggantikan indikator karena memiliki ikatan yang lebih kuat terhadap ion logam. Reaksi yang terjadi dapat digambarkan sebagai pembentukan kompleks logam eta yang stabil. Ketika semua ion logam sudah bereaksi dengan eta, indikator akan bebas dan berubah warna menjadi biru, yang menandakan titik akhir titrasi. Perubahan warna ini menjadi dasar penentu volume eta yang digunakan untuk menghitung kadar mineral dalam sampel. Alat dan bahan dalam titrasi eta harus digunakan dengan teliti untuk memperoleh hasil yang akurat. Alat yang digunakan meliputi buret, klem dan statif, pipet volumetrik, Erlenmeyer, dan neraca analitik. Bahan yang digunakan adalah larutan eta sebagai titran, indikator seperti Eriochrome black tea atau EBT, serta larutan buffer untuk menjaga pH. Sampel yang telah diabukan perlu dilarutkan agar ion mineral dapat dianalisis. Setiap komponen memiliki fungsi penting dalam menjaga ketepatan hasil titrasi. Prosedur analisis ini terdiri dari beberapa tahap penting yang harus dilakukan secara berurutan. Tahap pertama adalah pengabuan sampel menggunakan tanur pada suhu 600 derajat Celcius dengan waktu 5-6 jam hingga diperoleh residu mineral. Tahap kedua adalah pelarutan abu menggunakan air atau asam untuk melarutkan ion mineral. Setelah itu, ditambahkan buffer untuk mengatur pH dan indikator untuk memudahkan pengamatan titik akhir. Larutan kemudian dititrasi menggunakan eta hingga terjadi perubahan warna yang menunjukkan semua ion logam telah bereaksi. Volume eta yang digunakan dicatat dan digunakan dalam perhitungan kadar mineral. Ketelitian pada setiap tahap, terutama saat titrasi, sangat penting karena kesalahan kecil dapat mempengaruhi hasil akhir secara signifikan. Metode titrasi eta memiliki banyak kelebihan yang membuatnya masih digunakan hingga sekarang. Metode ini relatif sederhana, tidak membutuhkan alat mahal, dan dapat memberikan hasil yang cukup akurat untuk analisis rutin. Selain itu, metode ini fleksibel karena dapat digunakan untuk berbagai jenis sampel dan ion logam. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan, terutama dalam hal sensitivitas yang lebih rendah dibanding metode instrumental. Keberadaan ion pengganggu juga dapat mempengaruhi hasil, sehingga perlu kontrol kondisi yang baik seperti pengaturan pH dan penggunaan masking agent. Meskipun begitu, metode ini tetap menjadi pilihan utama dalam banyak analisis laboratorium karena efisiensi dan kemudahannya. Kesimpulannya, titrasi eta merupakan metode kompleksometri yang digunakan untuk menentukan kadar mineral dalam abu dengan prinsip pembentukan kompleks yang stabil. Pemahaman terhadap prinsip, reaksi, dan prosedurnya sangat penting agar hasil analisis akurat. Nah, sekarang sudah paham kan tentang metode titrasi eta? Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Dadah!